Bukan lewat jalur hukum, Mahfud MD bongkar cara cepat pemakzulan Gibran, kuncinya di Prabowo. Menurut saya benar, dan itu lebih elegan ya, karena dilakukan tidak secara sembunyi-sembunyi, dengan kasak kusuk yang tidak sehat, tapi dinyatakan secara resmi. Sebagai warga negara atau himpunan warga negara, para pensiunan yang tergabung dalam forum ini berhak melakukan itu, seperti halnya hak yang pernah dilakukan oleh warga masyarakat lain. Mereka memang purnawirawan TNI, mereka memang anggota forum angkatan atau matra di TNI, tetapi mereka tidak harus sama dengan induknya dalam menggunakan hak politik ini. Mungkin dalam hal-hal yang sifatnya umum atau dalam hal-hal tertentu mereka bisa sama, tapi kalau menyangkut hak politik mereka bisa berbuat sendiri. Itu masing-masing individu menentukan hak politik dan itu mereka. Sah daripada bikin semacam, taruhlah ya, video atau TikTok atau apapun yang tidak jelas sumbernya, provokatif dan segala macam gitu ya. Lebih baik begini masuk, dan itu harus direspon secara positif. Artinya ini cara-cara yang dibenarkan dalam negara demokrasi yang mereka lakukan ya? Iya, justru kita menegaskan bahwa negara kita tuh negara demokrasi, artinya memberi kesempatan kepada siapapun untuk mengajukan aspirasinya, untuk merebut jabatan-jabatan publik, untuk mengkritik dan memberi arah terhadap jalannya pemerintahan. Itu dibuka di dalam demokrasi. Bisa nggak sih kalian berhenti jelek-jelekin Wapres? Bisa nggak? Wapres kita sekarang itu sangat mewakili seluruh kondisi Indonesia. Iya mbak. 1. Cari kerja mesti pakai orang dalam. Keren. 2. Nggak peduli dengan kredibilitas dan performa akademik. Betul. 3. Nyinyir di media sosial pakai akun palsu. Mantap. 4. Nggak santun sama yang lebih tua. Iya. Ayo deh kita renungkan, manusia mana lagi yang bisa merepresentasikan rakyat Indonesia sampai sedetail itu? Cerdas mbak. Harusnya kalian tuh belajar dari Mas Wapres. 1. Gimana sih caranya dari jualan martabak bisa jadi wali kota? 2. Gimana sih caranya jumlah like YouTube tuh lebih tinggi daripada jumlah view? Waduh. 3. Gimana sih caranya mengakali konstitusi demi kepentingan pribadi? Keren. Dan yang keempat, gimana sih caranya punya bapak yang speknya itu nabi? Bisa dipahami nggak? Dalam konteks politik kita secara terbuka, isu pemakzulan perkara biasa. Dan ini terjadi hampir sepanjang pemilu ataupun presiden dan wakil presiden terjadi. Dan yang paling penting, celah untuk melakukan pemakzulan itu ada. Tapi ini tidak mudah dan tidak gampang. Karena celah konstitusional itu bagi saya harus terindikasi bagaimana seorang wakil presiden itu melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum secara tegas, perbuatan tercela, korupsi dan seterusnya. Nah, kalau kita membaca argumen dari Forum Purnawirawan TNI ini kan adalah proses pencalonan Gibran yang dipersoalkan, yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 soal syarat minimal umur calon presiden dan wakil presiden, dan itu yang dianggap sebagai cacat ataupun tidak mengandung unsur imparsialitas. Itu yang dipersoalkan. Ya, negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya, diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu dinamika demokrasi kita. Biasa saja, biasa. Dinamika demokrasi kan ya seperti itu. Iya, pemilihan presiden kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Jadi tidak bisa menerima presiden tapi tidak menerima wakil presiden. Ya, memang mekanismenya seperti itu. Jadi sekali lagi, sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti, bahwa pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden misalnya korupsi atau melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran berat itu baru. Gibran sangat bisa dimaksudkan tanpa nyentuh Prabowo.
Guys, selama ini banyak yang berpendapat kalau Wapres itu sepaket sama presiden. Tapi menurut peneliti BRIN yaitu Prof. Siti Zuro, sejarah Indonesia bilang banyak pemakzulan tanpa nyenggol presiden loh. Jadi Gibran bisa banget dimakzulkan tanpa menurunkan Prabowo. Menurut Prof. Siti, dulu banyak pemimpin yang mundur kayak Wapres Bung Hatta, Presiden Soeharto, dan Gus Dur yang mundur tanpa nyenggol pasangannya. Ini membuktikan mundur dari jabatan itu nggak sepaket, guys. Menurut saya dasar hukumnya kuat, tetapi ingat bahwa hukum itu adalah produk politik. Secara hukum memang ada alasan, tetapi dipersulit karena ada syarat-syarat yang berat. Tetapi karena hukum produk politik, yang sulit itu pun kalau situasi politik berubah bisa mudah melakukannya. Mari kita mulai. Karena syarat sulit dan tidak itu urusan politik ya? Urusan politik, bukan urusan hukum ya? Tapi kalau prosedurnya udah mempersulit agar orang tidak mudah menjatuhkan presiden dan atau wakil presiden. Sudah dipersulit dulu, karena dulu menjatuhkan Pak Harto kok mudah banget sih, menjatuhkan Gus Dur kok mudah banget, menjatuhkan Bung Karno kok mudah banget, malah dibuat aturan yang mempersulit gitu. Aturannya sulit, tetapi dalam praktek itu sering diterobos oleh politik. Begini aturannya, presiden atau wakil presiden bersama-sama atau sendiri-sendiri bisa dijatuhkan, bisa diberhentikan dalam dimakzulkan, istilahnya ya, kita pakai istilah dimakzulkan, bisa dimakzulkan. Itu istilah resmi dalam masa jabatannya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya itu tadi yang ada 4 pelanggaran hukum, 1 pelanggaran etika atau perbuatan telah 1 jenis tertentu. Ya, sebetulnya yang dikatakan Pak Jokowi itu satu paket itu konteksnya adalah alasan yang disampaikan Purnawirawan, karena mereka memakai alasan putusan MK 90. Artinya seperti yang Ibu Prof tadi jelaskan, itu pada saat syarat pencalonan. Nah, pencalonan itu kan itu satu paket presiden dan wakil presiden. Artinya tidak, Gibran itu dalam konteks putusan MK itu dikeluarkan untuk mencalonkan. Artinya Gibran atau Wapres Cawapres pada saat itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, kenapa tadi udah dijelasin sama Bang Doli, ya memang harusnya putusan MK itu tidak bisa dipakai alasan untuk memakzulkan, karena sudah tuntas itu mekanisme hukum, mekanisme politisnya sudah selesai itu. Ada sekelompok orang yang melihat, dan di sini adalah para purnawirawan, bahwa ini adalah masalah legitimasi. Masalah legitimasi itu adalah masalah pengakuan publik, pengakuan sosial berkaitan dengan Mas Gibran sebagai wakil presiden, bahwa proses legalisasi ini selesai. Tapi ada masyarakat yang melihat bahwa problem ini adalah problem legitimasi, dan problem legitimasi itu akan sangat dinamis gitu, dan legitimasi itu ada di publik. Nah, sekarang kalau misalnya publik melihat bahwa ini masalah penting dan masalah harus kita ini, dan bergerak ke DPR, saya tidak mau mengajak orang untuk melakukan demonstrasi rame-rame, tapi kalau mereka merasa ini kepentingan mereka gitu. Itu kan kejadian ya, misalnya ketika undang-undang pilkada kemarin kan kita dibalik kan waktu itu. Ya, apa yang sudah diputuskan ketika publik bergerak selesai urusan. Jadi masalah ini menurut saya, yang saya lihat adalah masalah legitimasi, dan legitimasi itu menyangkut masalah sosiologi, masalah politik gitu, pengakuan dari publik terhadap peristiwa ini, terhadap kasus ini gitu, dan itu akan bisa berubah sangat cepat gitu, dan dia bisa mengabaikan semua prosedur yang ada. Oh, benar juga ternyata kawan ini, ya apakah masih bisa kita harapkan gitu, artinya muncul ada perasaan publik gitu. Dari di situ kan akan muncul bonding. Dan di situ akan berubah. Menurut saya argumentasi hukumnya kuat ya. Karena apa? Karena untuk, kalau istilah konstitusi itu ya, pasal 7A hasil amandemen, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila diduga terlibat 5 hal. 4 hal pelanggaran hukum, 1 hal perbuatan tercela, 1 hal lagi keadaan. Jadi apa itu? Apa saja Pak? Apa saja itu? 1, melakukan pengkhianatan terhadap negara, ya, terhadap negara Pancasila NKRI. Yang kedua, terlibat korupsi, penyuapan, kemudian kejahatan berat. Kejahatan berat itu biasanya disamakan dengan kejahatan yang diancam dengan 5 tahun ke atas. Lalu perbuatan tercela.
Perbuatan tercela itu ya sesuatu yang dapat merendahkan martabat, perilaku, tutur kata. Itu bisa dengan mudah terkena kepada siapapun itu Pak ya? Iya bisa mudah, makanya itu nanti dinilai politik soal perbuatan tercela itu. Kepala pemerintahan di Thailand dulu dipecat, dianggap melakukan perbuatan tercela karena apa? Ikut lomba masak dan menang. Dipecat oleh Mahkamah Konstitusi. Masuk kategori perbuatan tercela itu? Tercela bagi seorang kepala pemerintahan. Waktu itu Perdana Menteri kan kepala pemerintahnya. Dipecat meskipun baru menang pemilu. Kamu merendahkan martabat kepala pemerintahan sebagai Perdana Menteri. Dia baru menang pemilu. Ada 3 perkara yang bisa menjerat Gibran. Yang pertama adalah kasus korupsi. Kalau Gibran terbukti korupsi, baik sebagai wakil presiden maupun sebagai anak dari presiden, maka dia layak dijatuhkan. Bentuk korupsi ini bisa beragam, mulai dari menerima gratifikasi, nepotisme, hingga kolusi. Laporan-laporan dugaan korupsi Gibran dan anggota keluarga Pak Jokowi lainnya telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun sejauh ini belum jelas bagaimana follow up dari lembaga tersebut. Yang kedua, menyangkut keputusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran dan ternyata kemudian terbukti telah melanggar etika di dalam proses pengambilan keputusannya. Soal ini bisa juga dijadikan argumentasi pemakzulan Gibran. Lalu, yang ketiga yang paling menarik, ada masalah Fufu Fafa. Bila benar bisa dibuktikan kalau akun Kaskus Fufu Fafa memang benar milik Gibran, maka dia bisa dijerat tuduhan telah melakukan perbuatan tercela. Harus ada peristiwa hukum dulu, harus ada perbuatan hukum dulu yang dilakukan oleh Wapres Gibran ini pada saat dia jadi Wapres. Misalnya dia mengeluarkan kebijakan atau mengeluarkan surat keputusan yang ini dianggap melanggar hukum, ya. Yang kemudian misalnya ada perbuatan dia, yang dianggap sebagai perbuatan tercela. Ini sudah banyak tadi mencontohkan misalnya di Amerika. Misalnya di Amerika, ya itu Presiden Bill Clinton, ya, dengan skandal seksnya. Nah, itu ada alasan. Atau yang baru-baru ini Trump, ya, penyalahgunaan kekuasaan atau rasis. Jadi ada argumen, ada alasan untuk dibahas atau dibawa ke DPR. Kalau ada pembahasan akun Fufu Fafa itu kan cuman omong-omongan saja, tidak jelas. Omong-omong aja? Hanya omong-omong saja. Silahkan kalau itu mau dibawa, tetapi harus dibawa buktinya. Ya harus jelas dong. Ini sampai sekarang bisa nggak tuh Mbak Bivit kalau misalnya ada dibawa buktinya kalau salah satunya terkait dengan akun Fufu Fafa? Kalau dibawa buktinya dan kemudian bisa dipercayai oleh DPR di proses demikian rupa, ya bisa saja. Semuanya ini kan tergantung argumen ya. Sama kayak dulu waktu Gus Dur kan sebenarnya blok gate-nya sendiri tidak pernah terbukti. Tapi waktu itu digunakan secara politik. Jadi saya orang hukum, tapi buat saya dalam politik itu anything is possible. Jadi kita boleh berdebat di soal pasal-pasal, tapi pada akhirnya karena saringan pertamanya adalah DPR, kita benar-benar harus lihat pada titik mana nanti Pak Prabowo memang benar-benar ingin memisahkan diri dari Gibran. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD kembali bicara terkait isu pemakzulan Gibran Rakabuming Raka yang diusulkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dalam sebuah siaran di kanal YouTube Deddy Sitorus Official, Mahfud MD menjelaskan bagaimana panjangnya sebuah proses pemakzulan presiden atau wakil presiden, di mana butuh waktu berbulan-bulan melalui jalur DPR hingga persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Awalnya, Mahfud MD menyatakan, pemakzulan Wapres sejatinya tidak bergantung pada konstitusi dan aturan, tetapi bergantung pada permainan politik. Mahfud lantas bilang, bahwa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi pernah menyatakan bahwa proses pemakzulan harus sepaket yakni Presiden dan Wakil Presiden. Namun menurut Mahfud, bahwa sejatinya Jokowi tahu, pemakzulan tidak harus satu paket. Semacam ancaman saja menurut saya, kata Mahfud. Karena menurut Mahfud, dalam undang-undang sudah sangat jelas bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan. Berarti dan atau kan, bisa terpisah.
Dan dalam praktik juga pemakzulan, sendiri-sendiri juga, katanya. Mahfud kembali mengatakan, apabila pemakzulan mengikuti proses hukum akan lama dan panjang. Mungkin di tengah jalan dioperasi orang, gagal, putus di tengah jalan, katanya. Namun, jika diambil keputusan dengan cepat dan demi kebaikan serta diterima oleh semua pihak, pemakzulan bisa cepat dilakukan. Tapi, kata Mahfud, yang bisa melakukan itu hanya Presiden Prabowo Subianto. Tapi yang berani mengatakan itu hanya Pak Prabowo. Dan yang lain pasti manut kok, ucap Mahfud. Terkait tuntutan pemakzulan Gibran oleh Forum Purnawirawan TNI, Mahfud menilai bahwa tuntutan itu serius, namun tidak masif. Yang menyampaikan serius, tapi kekuatan politiknya tidak serius, ujar Mahfud. Alur impeachment dari DPR hingga MPR. Sebelumnya, dalam siniar yang tayang di kanal YouTube Mahfud MD Official, Rabu tanggal 11 Juni tahun 2025, Mahfud MD membeberkan bagaimana alur impeachment pimpinan negara dari DPR hingga MPR. Menurut Mahfud, bahwa pemakzulan presiden atau wakil presiden bisa dilakukan apabila memenuhi sejumlah syarat. Pemakzulan itu juga bisa dilakukan sendiri-sendiri alias tidak satu paket dengan presiden atau wapres. Dalam penjelasannya, Mahfud menyebut argumentasi soal korupsi sejatinya menjadi yang paling mudah, asalkan bisa dibuktikan secara hukum. Hal itu bisa dilakukan karena Gibran termasuk dalam keluarga Jokowi. Ia kemudian menjelaskan terkait syarat pemakzulan, di mana syaratnya harus melalui beberapa lembaga. Begitu surat usulan masuk, pertama harus diproses di internal DPR. Di mana pimpinan DPR akan membuat disposisi agar usulan itu dibahas kepada komisi terkait dan direspons oleh fraksi-fraksi. Kemudian bila berlanjut, maka syarat selanjutnya adalah melalui sidang paripurna DPR. Di mana syarat minimal anggota yang hadir dalam paripurna itu adalah 2/3. Untuk menyatakan ini usulan pemakzulan diteruskan apa tidak, kalau hadir 2/3, harus disetujui oleh 2/3 yang hadir ya. Jadi di situ saja kalau melihat konfigurasi koalisi dan oposisi sekarang itu kan sulit, terang Mahfud. Karena jangankan untuk mencapai 2/3 yang hadir, untuk mencapai 1/3 saja susah, tambah dia. Berlanjut setelah dari DPR, proses selanjutnya adalah ke Mahkamah Konstitusi, MK. Menurut Mahfud, di MK butuh waktu sekitar 3 bulan paling lama lewat proses sidang untuk menilai usulan pemakzulan yang sebelumnya telah dibahas DPR. Apabila lolos di MK, maka akan kembali lagi ke DPR lewat proses sidang DPR. Jika lolos, maka kemudian berlanjut diserahkan ke MPR. Di MPR, menurut Mahfud, harus ada 3/4 yang hadir membahas usulan pemakzulan itu. Kemudian syarat sahnya adalah 2/3 dari 2/4 anggota yang hadir setuju, maka pemakzulan bisa dilakukan. Jadi itu tidak mudah dan proses ini memang apa dibuat untuk mempersulit cara menjatuhkan presiden dan wapres. Karena memang presiden tuh harus tidak mudah dijatuhkan lah, kata Mahfud. Tetapi tidak juga mudah kalau, kan hukum itu produk politik. Selalu balik ke teori itu ya. Semua kalau politiknya berubah, maka hukum bisa menyesuaikan dia. Semua yang tadinya sulit menjadi mudah sekali, tambah Mahfud.